Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah, sedikit agak lama ya tak terdengar aksi kontroversialnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Haji Giring Ganesa Jumaryo ini kembali berulah. Apalagi kalau bukan aksinya menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jadi wajarlah kalau PSI belakangan ini dapat julukan sebagai partai seputar ibu kota. Sebab jika melihat aktivitas para petingginya, mulai dari mantan ketua umum yang kini jadi wakil ketua Dewan Pembina Grace Natali, sampai Giring Ganesa selalu saja mencari celah untuk mendiskreditkan Anies Baswedan. Khusus soal Haji Giring Jumaryo ini, Giring Ganesa Jumaryo ini tidak ada kapok-kapoknya ya, walaupun sudah dapat dipastikan buliannya terhadap Anies itu akan jadi bumerang. Dia bakal balik dibully oleh netizen. Kali ini yang jadi bahan serangan Haji Giring adalah isu lama, isu Pilkada DKI 2017 yang menurut dia ini adalah bukti nyata bahwa Anies Baswedan itu adalah figur yang intoleran. Figur politisi yang menggunakan strategi politik identitas dan politisasi agama. Melalui akun Twitternya Sabtu sore 25 Juni 2022, Haji Giring mencuit, nama jalan almarhum Nenek Hindun ini lebih tepat untuk diperjuangkan menjadi nama jalan baru di Jakarta untuk mengingatkan kita ada seorang warga yang menjadi korban jahatnya politik identitas politik agama. Cuitan itu disertai dengan sebuah foto dengan tulisan Jalan Nenek Hindun. Dalam cuitan lainnya Haji Giring menulis begini, masih ingat pidato saya akhir tahun 2021? PSI ingin menarik garis tegas, tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan memperalat agama, main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan. Cuitan itu disertai dengan link berita pernah memanfaatkan politik identitas Anies Baswedan diprediksi susah nyapres. Jadi clear ya bahwa dua cuitan dari Haji Giring Ganesa Jumaryo ini untuk menyerang Anies Baswedan dengan isu tunggal, yakni sebagai seorang politisi yang memanfaatkan dan sekaligus memanfaatkan politisasi agama. Ada apa sebenarnya kok di tengah kemeriahan ulang tahun Kota Jakarta yang ke-495 ini Haji Giring tiba-tiba mengungkit-ungkit kasus lama. Sebuah peristiwa yang menunjukkan bahwa sebagai partai, sebagai pendukung PSI itu sampai sekarang belum move on karena figur yang didukungnya, tokoh yang didukungnya Ahok itu kalah pada Pilkada DKI 2017 lalu. Rupanya ini dia dapat momentum menyerang ini dengan ada kaitannya dengan keputusan Anies mengubah nama beberapa ruas jalan di Jakarta dan diberi nama baru, yakni dengan nama sejumlah tokoh Betawi. Ada 22 ruas jalan yang diubah namanya oleh Anies, tersebar di berbagai wilayah Jakarta, ini Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Timur, Utara, termasuk juga di Kepulauan Seribu. Yang nama-nama yang dicantumkan itu terdiri dari nama budayawan, tokoh agama, wartawan senior, pahlawan Betawi, bahkan juga nama komedian terkenal di Betawi yang disematkan di nama jalan baru itu. Sebutlah misalnya nama komedian Pok Nori dan Haji Bokir, ini anak-anak sekarang mungkin banyak nggak kenal ya. Ada juga nama Ustazah terkenal Tuti Alawiyah, wartawan dan politisi Mahfud Junaidi, dan banyak nama-nama besar lainnya. Kalau melihat lokasinya memang cukup menyebar, tapi saya cermati tidak ada yang berlokasi di kawasan Karet Setiabudi di Jakarta Selatan, tempat almarhumah Nenek Hindun semasa hidupnya dulu. Jadi siapa sih sebenarnya Nenek Hindun ini dan apa maksudnya kok Haji Giring kembali mengungkit kasus ini? Nenek Hindun ini adalah seorang janda yang tinggal di tak jauh dari Musola Al-Mu'minun di kawasan Karet nih, Setiabudi, Jakarta Selatan. Di tengah memanasnya Pilkada DKI yang diwarnai oleh isu penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok, itu di Musola Al-Mu'minun yang tidak jauh lokasinya dari rumah Nenek Hindun, itu dipasang sebuah spanduk dengan tulisan, musola ini tidak mensolatkan pendukung dan pembela penista agama. Ini jelas yang dimaksud itu adalah Ahok, karena kan kita tahu gara-gara Ahok
dianggap menistakan agama di Pulau Seribu, dan kemudian muncullah aksi yang saya kira dari sisi pengerahan massa belum pernah terjadi di sepanjang era politik pasca Orde Lama ya, bahwa ada jutaan orang berkumpul di Jakarta, di Monas, karena memprotes sikap dari Ahok atau pernyataan Ahok ini. Di tengah ketegangan politik di Jakarta menjelang putaran kedua, ketika pasangan Ahok Jarot itu harus berhadapan dengan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno, inilah Nenek Hindun meninggal dunia. Isunya sangat sensitif dan menjadi santapan media, apalagi buzzer, jangan tanya lagi ya. Karena muncul sebuah info kabar burung bahwa Nenek Hindun itu ditolak, disalatkan di musola karena dia adalah pendukung Ahok dan Jarot. Bagaimana fakta sesungguhnya? Ada dua versi soal ditelantarkannya jenazah Nenek Hindun ini. Ya semuanya bertolak belakang, tapi nanti Anda bisa menyimpulkan sendiri ya. Versi keluarga seperti yang disampaikan oleh putrinya Nenek Hindun, jadi Neneng, itu pada waktu putaran pertama pencoblosan, ini karena Nenek Hindun sakit dan tidak bisa datang ke TPS, maka ada 4 orang petugas KPPS yang datang ke rumahnya. Kemudian mereka menyodorkan kertas suara dan meminta Nenek Hindun mencoblos. Nah, ini kelihatannya terjadi penyimpangan atau penyalahan atau kesalahan prosedur, karena Nenek Hindun diminta mencoblos bukan di tempat yang tertutup seperti kalau kita datang ke TPS, tapi Nenek Hindun ini mencoblos kertas yang disodorkan oleh petugas KPPS. Nah, Nenek Hindun yang saat itu sedang sakit, rupanya dia mencoblos pasangan Ahok Jarot. Dan itu dilakukan di depan para petugas KPPS. Sejak itu tersebar berita dari mulut ke mulut bahwa Nenek Hindun adalah pendukung penista agama. Wah, ini stempel yang sangat berat ya, karena kawasan dia tempat tinggal itu dikenal sebagai penentang Ahok. Saya tidak bisa mendefinisikan apakah ini dia basisnya Anies Sandi atau bukan, karena sebelumnya kan ada 3 pasang ya, ada Agus Harimurti dan Silviana Murni yang kemudian tersingkir. Tapi kalau nanti kita lihat baca-baca ke belakang, ternyata memang ini adalah basis dari pendukung Anies Sandi. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah benar Nenek Hindun ini pendukung Ahok Jarot? Menurut putri Nenek Hindun, Neneng, ini enggak juga. Sebagai orang yang sudah tua dan sakit-sakitan, Nenek Hindun itu kelihatannya asal coblos saja. Dia nggak begitu tahu siapa calon-calon yang harus didukungnya. Nah, bagaimana soal penolakan menyolatkan ini? Ini versi Neneng, mereka memang menginginkan jenazah dan Nenek Hindun ini disalatkan di musola Al-Mukminun. Namun pada waktu itu ditolak oleh pengurus dengan alasan tidak ada warga yang menyolatkan dan tidak ada yang menggotong jenazah dari rumah ke musola itu, karena banyak warga yang belum pulang dari kerja. Di kawasan ini ada yang kerja kantoran, tapi banyak juga yang jadi pedagang. Jadi karena Nenek Hindun meninggalnya sekitar pukul 13-an, itu ya banyak yang belum pulang kerja. Nah, menurut Neneng, alasan yang tidak ada yang menyolatkan ini tidak masuk akal. Karena ada keluarga yang kebetulan semuanya perempuan. Karena Nenek Hindun ini, dia seorang janda, dan dia katanya punya 3 atau 4 orang anak perempuan juga, itu dan semuanya juga janda, jadi tidak ada laki-lakinya. Namun pada waktu itu katanya ada 4 orang laki-laki warga lainnya yang akan ikut menyolatkan. Pengurus musola Ustadz Ahmad Syafi'i itu kemudian memutuskan untuk mendatangi rumah Nenek Hindun, dia memandikan, mengkafani, dan kemudian menyolatkan. Selain karena pertimbangan tidak ada yang menyolatkan dan menggotong jenazah, pertimbangan lain mengapa kemudian disolatkan di rumah itu karena menurut Ustadz Ahmad Syafi'i, petugas pemakaman sudah meminta agar jenazah segera diberangkatkan untuk dimakamkan. Karena waktu itu waktunya telah sore, bahkan menjelang malam karena sekitar pukul 18.30. Jadi kelihatannya para petugas juga ingin segera mengakhiri shift-nya pada hari itu dan ingin segera pulang. Soal inilah kemudian digoreng habis sebagai bukti bahwa para pendukung Anies, dan tentu saja karena pendukungnya begitu, Anies sendiri juga adalah kelompok intoleran. Itulah kesimpulannya ya. Ahok sempat datang ke rumah Nenek Hindun dan juga menyampaikan bela sungkawa. Pertanyaannya, apakah benar bahwa jenazah Nenek Hindun ini ditelantarkan, tidak disolatkan di musola karena dia pendukung Ahok? Nah, ternyata kalau kita baca-baca tadi nggak sepenuhnya benar ya. Sebab kan memandikan dan mengkafani serta menyolatkan Nenek Hindun itu ternyata kader PKS.
sementara ambulan yang digunakan untuk membawa jenazah Nenek Hindun itu milik Gerindra yang di-branding jadi Anies Sandi. Jadi clear ini dua-duanya yang menyolatkan dan mengurusi jenazahnya sampai ke pemakaman adalah pendukung dari Anies dan Sandiaga Uno. Sebelum menggunakan ambulans dari tim Anies Sandi ini, keluarga Nenek Hindun katanya mencoba menghubungi ambulans milik Partai Golkar dan PDIP tapi tidak tersedia. Fakta bahwa yang mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan mengantarkan ke pemakaman ini kan ini paket lengkap ya, ini tampaknya tetap diabaikan oleh para buzzer, oleh media yang menggorengnya. Dan oleh PSI sekarang ternyata tetap saja itu dipelihara dan kemudian dilekatkan sebagai stempel bahwa Anies itu adalah intoleran karena pendukungnya pernah menolak untuk menyolatkan jenazah seorang pendukung Ahok. Nah, dengan kembali mengungkit kasus Nenek Hindun, ini Haji Giring dan kemudian dia mengusulkan nama Nenek Hindun ini menjadi nama jalan, tampaknya dia berusaha menjadikan momentum ini, Nenek Hindun ini sebagai monumen adanya sikap intoleran pada Anies dan para pendukungnya. Namun seperti sudah diduga, cuitan Giring ini kembali menuai bulian. Ya, kalau Anda ikuti di media sosial, di Twitter, itu banyak sekali yang kemudian membuli Giring Ganesha. Haji Giring ini kelihatannya nggak kapok-kapok dia menjual dagangannya yang sesungguhnya tidak laku, yakni soal intoleransi. Nah, alih-alih mendowngrade Anies Baswedan dan kemudian dampaknya menaikkan elektabilitasnya sendiri, ternyata yang terjadi sudah bisa kita duga itu malah sebaliknya. Popularitas Anies malah kian moncer, sebaliknya citra Haji Giring dan tentu saja PSI karena dia ketua umumnya itu makin jeblok ini. Dia dianggap politisi yang tidak punya narasi, politisi ecek-ecek gitu yang mengeksploitasi kebencian terhadap satu kelompok lain atau kebencian terhadap tokoh lain. Ini bukan karena karena yang membela atau yang membuli Giring ini kalau saya amati tidak semuanya itu adalah pendukung Anies. Tapi karena memang banyak juga yang nggak sepakat dengan cara-cara Haji Giring berpolitik ini, yang mempolitisasi isu-isu agama dan politisasi kebencian semacam ini. Berbagai aksi Haji Giring ini sesungguhnya memang lebih banyak merugikan PSI. Kalau soal pribadi dia sih sudahlah itu jadi tanggung jawab dan risikonya. Ketua DPW PSI DKI Michael Sianipar itu sudah sering menyampaikan keberatannya dengan aksi Giring. Bahkan dia juga pernah menyatakan secara terbuka berkali-kali di beberapa tempat. Dia mengkritik Giring dan DPW PSI itu terkesan tendensius ke pribadi Anies Baswedan. Sebagai ketua DPW DKI, Michael pasti sangat sadar aksi-aksi Giring menyerang personal Anies Baswedan ini akan merugikan partai secara keseluruhan. Bagaimanapun Jakarta ini adalah barometer nasional dan juga pemilih PS itu terbesar juga di Jakarta. Jadi secara nasional maupun secara khususnya untuk PSI DKI, aksi-aksi ini akan merugikan partai secara keseluruhan. Ini yang melakukan adalah seorang ketua umum partai lagi ya. Ngomong-ngomong, pasti banyak di antara Anda yang mungkin sempat memperhatikan ini akan protes. Kenapa? Karena saya selalu menyebut nama Ketua Umum PSI ini dengan panggilan Haji Giring. Saya itu hanya mencoba memanggil nama seseorang sebagaimana seseorang itu senang dipanggil. Itu kan juga perintah agama ya. Mungkin ada yang nggak sempat memperhatikan. Dalam beberapa kesempatan pidatonya, Haji Giring ini selalu lengkap menyebut namanya, saya Haji Giring Ganesha Djumario. Saya tahu banyak yang mencibirnya memakai titel haji karena dia tidak mempunyai titel akademis yang berderet seperti halnya Anies Baswedan. Karena kan seperti pengakuannya juga Haji Giring ini dia 2 kali drop out dari Universitas Paramadina, kampus yang pernah dipimpin oleh Anies. Sebenarnya kalau saya baca-baca beritanya dia drop out itu bukan karena dia bodoh, tapi karena dia ini pada waktu itu sangat sibuk sebagai seorang musikus, seorang vokalis dari grup band yang cukup sukses, Niji ya. Jadi disebutnya waktu itu Giring Niji. Jadi dia ini sebenarnya kalau dari sisi sebagai seorang seniman dia punya reputasi, tapi rupanya kalau dari sisi akademis dan sisi politis, nah ini yang harus kita pertanyakan. Tapi saya sendiri nggak mau masuk ke wilayah itu ya, karena kalau saya perhatikan saat ini juga banyak politisi yang coba adu gagah-gagahan memasang titel yang berderet di depan nama ya.
Walaupun sesungguhnya titel itu, diperolehnya sebagai bentuk penghormatan saja, honoris causa. Jadi bukan gelar yang diperoleh secara akademis dalam artian menempuh jenjang pendidikan formal. Banyak juga yang saya tahu ini dapat gelarnya dari kampus-kampus ya yang sebenarnya kampusnya antara ada dan tiada. Tapi mereka dengan gagah memasang namanya di depan titelnya. Jadi sebenarnya menurut saya Giring Ganesa tanpa menambah titel haji di depan namanya, dia sudah punya nama besar sendiri loh. Nama Giring itu, Giring Ganesa itu adalah sebuah nama yang besar di dalam dunia pelantikan musik Indonesia. Kita mesti fair ya soal itu ya. Nggak boleh karena kita benci pada seseorang dan kemudian kita berlaku tidak adil. Itu nggak boleh. Tapi saya kira Anda dan tentu saja saya sendiri itu kadang-kadang ingin bertanya juga ya kepada Giring ini. Dengan mencantumkan gelar haji di depan namanya dan secara formal mengucapkannya dalam forum-forum resmi, apakah itu bukan bentuk lain bahwa itu adalah merupakan politisasi agama yang selama ini banyak dikecamnya. Saya Arswendo Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.